Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anur Raffarawi Yuliano, NIM 721141960 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu keamanan informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai keamanan informasi itu sendiri. Di situ dijelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam keamanan informasi. Yang pertama, tujuan keamanan informasi. Di tujuan keamanan informasi ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan melindungi data dari informasinya dari orang-orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, untuk ketersediaannya. Tujuan dari infrastruktur informasi menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang terakhir adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat dan tepat. Lalu untuk yang kedua ada manajemen keamanan informasinya. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemennya. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ancaman. Ada dua hal yang harus diperhatikan pada hal ancaman. Yang pertama ada internal dan eksternalnya. Yang kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Yang pertama-tama internal dan eksternal. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensial lebih meluas dan serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal. Dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Lain halnya dengan tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan oleh tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam atau di luar perusahaan. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Lalu jenis-jenis ancamannya. Ada virus, ada pula worm, ada pula Trojan, adware, dan spyware. Untuk resikonya, penguapan informasi yang tidak terotorisasi dengan pencurian. Lalu yang kedua ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Lalu yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang terakhir adalah memodifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu persoalan e-commerce. Yang pertama adalah kartu kredit atau sekali pakai. Yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Saya akan menjelaskan mengenai kartu kredit sekali pakainya. Pada tahun September 2000, American Express mengumumkan bahwa sebuah kartu kredit sekali pakai, tindakan ini ditujukan bagi 60 hingga 70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari pengguna internet. Kartu ini sekali bekerja secara instan. Lalu yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Di situ dijelaskan ada 10 hal yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama adalah memasang atau memelihara firewall. Yang kedua adalah memperbarui keamanan. Dan yang ketiga melakukan enkripsi data yang tersimpan. Dan yang keempat melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Lalu selanjutnya menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Lalu yang keenam, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Lalu yang ketujuh, memberikan ID yang unik. Dan yang kedelapan, memantau akses data dengan ID yang unik. Yang sembilan, tidak menggunakan kata sandi default yang digunakan oleh vendor. Dan yang terakhir, secara teratur menguji sistem keamanan. Manajemen resiko. Di situ dijelaskan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi, menyadari resikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko itu benar-benar terjadi, dan yang terakhir, menganalisa kelemahannya. Lalu kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan keamanan informasi. Yang pertama, inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk. Lalu yang kedua, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Lalu yang ketiga, konsultasi dan kebijakan. Tim proyek ini berkonsultasi dengan manajemen untuk memberikan temuannya sampai saat itu.
Lalu yang keempat, kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Dan yang terakhir adalah penyebar luasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Lalu pengendalian adalah suatu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan data risiko tersebut pada perusahaan agar tidak tercuri ataupun terblokir ataupun hal yang tidak diinginkan. Pengendalian teknis. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian teknis ini. Yang pertama adalah pengendalian akses. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Yang ketiga ada firewall. Yang keempat ada pengendalian kriptografis. Dan yang kelima ada pengendalian fisik. Dan yang terakhir meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Lalu pengendalian formal. Pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program-program pembangunan. Lalu dukungan pemerintah dalam industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Lalu peraturan pemerintah. Ada standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, ada undang-undang anti-terorisme dan kejahatan dan keamanan Inggris. Ini adalah hal-hal peraturan pemerintah yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar industri. CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer sistem yang lebih aman. Bantuan CIS ini diberikan berupa benchmarks dan CIS scoring tools. Lalu sertifikasi profesional. Yang pertama adalah Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikasi keamanan yang pertama adalah Certified Information System Auditor yang ditawarkan oleh Informasi Sistem Audit and Control Association (ISACA). Kemudian memberikan gelar untuk mendapatkan sertifikasi ini, pendaftar harus mengikuti suatu ujian. Lalu yang kedua ada Konsorium Sertifikat Keamanan Sistem Informasi Internasional. CISSP ditawarkan untuk memberikan bukti bahwa pemegangnya memiliki keahlian dalam keamanan informasi mencakup topik seperti pengendalian akses dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Institut CINS. Menawarkan sertifikat melalui Global Information Assurance Certification Program miliknya yang mencakup mata kuliah seperti audit keamanan IT dan intisari pengendalian. Lalu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendaliannya. Lalu manajemen keberlangsungan bisnis. Ada 3 rencana hal yang harus diperhatikan dalam manajemen keberlangsungan bisnis. Yang pertama, rencana darurat. Yang kedua, rencana cadangan. Yang ketiga, catatan penting. Rencana darurat menyebutkan cara-cara agar menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu yang kedua adalah rencana cadangan. Rancangan ini dibentuk untuk dapat dilakukan kombinasi keberagaman dan mobilitas. Lalu rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saudara semua yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.